Aku selalu berharap untuk dapat hadir di setiap mimpi indahmu. Kemudian aku akan mengatakan bahwa aku akan selalu merindukan kamu. Selalu merindukan gitu ya. Siapa juga sih yang gak rindu sama pasangannya ya? Rindu sama senyumannya, rindu sama suara di teleponnya. Hai, halo, selamat malam. Lagi ngapain? Lagi di mana? Sibuk enggak? Makan yuk, dinner yuk, jalan yuk, hangout yuk, pergi yuk. Pasti kangen guys. Gak mungkin kalian gak merindukan hal-hal semacam seperti itu. Itu kalau menurut gue hal-hal yang kecil banget. Hai, apa kabar? Lagi ngapain? Lagi di mana? Mau makan gak? Mau aku beliin gak? Mau aku jemput gak? Hal-hal kecil itu guys tuh. Jangan terlalu ke yang gede-gede lah gitu. Hal-hal kecil dulu yang kita pandang gitu, karena hal-hal kecil kalau menurut gue besar impactnya. Jarak itu sebenarnya nggak pernah ada. Pertemuan dan perpisahan diciptakan oleh sebuah perasaan, sedangkan jarak hanya rintangan yang bisa ditempuh untuk bertemu. Ini yang posisinya untuk orang-orang yang LDR lagi ya. LDR itu tergantung kamunya dia, dianya ke kamu. Udah itu aja sih. Dari aku simpel aja. Karena yang bisa mempertahankan hubungan LDR adalah di antara kamu dan dia. Dianya bisa, apakah kamu bisa juga? Jika kamunya bisa tapi dianya nggak bisa, ya mau diapain lagi? Ya itu namanya resikonya LDRan. Ya beresiko. Kan balik lagi, pilihan itu resiko. Setiap apapun pilihan, resiko. Resikonya punya pacar yang cuekan, resikonya punya pacar yang egoisan, resikonya punya pacar yang suka selingkuhan, resikonya punya pacar yang suka ngejadiin pelampiasan, resiko punya pasangan yang selalu gini gitulah pokoknya ya. Nah itu sebuah resiko, kan namanya juga pilihan. Jika kamu memilih seseorang yang selalu mempermainkan perasaan, kayak diduain, ditigain, ada orang ketiga, orang keempat gitu. Ya seperti itu sih. Jika satu-satunya tempat di mana aku bisa melihatmu adalah dalam mimpiku, aku akan tidur selamanya. Tidak peduli seberapa menyakitkan jarak itu, tidak memilikimu dalam hidupku akan lebih buruk. Rinduku padamu seperti utang, awalnya kecil, lama-lama jadi besar. So sweet. Aku membawa hatimu bersamaku yang kemudian kubawa di dalam hatiku. Aku membuat diriku sibuk dengan hal-hal yang aku lakukan. Tetapi setiap kali aku berhenti, ternyata aku masih memikirkannya. Wah. Hal tersulit adalah ketika aku sakit untuk bertahan denganmu, tapi aku juga tak mampu hidup tanpamu. Ini jatuhnya gimana ya? Ketika aku sakit untuk bertahan denganmu, tapi aku juga tak mampu hidup tanpamu. Oh ini mungkin hubungannya yang sering hari-harinya itu penuh dengan asam, garam, pahit, manis. Ya seperti itu. Yang namanya bertahan ya seperti itu. Manisnya harus dirasain, pahitnya harus dirasain, asamnya juga harus dirasain. Manis pun harus dirasain.
Yang dimaksud dengan asam manis pahit garam itu adalah kayak cueknya, mungkin angkuhnya, sombongnya, terus egoisnya. Tapi si doi tetap bertahan gitu. Karena di dalam sebuah hubungan si doinya tahu pasti ini nggak mungkin hari ini dia egois. Mungkin besok lusa dia bakalan bisa romantis. Nah, makanya di sini keluarlah kata-kata aku tak mampu juga hidup tanpamu. Berarti rasa sayangnya tetap masih awet gitu. Aku menahan kecewa pertemuan yang harusnya penuh tawa, rupanya hanya tersimpan dalam angan-angan. Waduh, wanita nih. Wanita menangis bukan berarti mencari perhatian. Wanita menangis karena kehabisan kata dan cara untuk menjelaskan apa yang dipikir dan dirasa. Ya iya juga sih, kita nggak bisa ngerasain perasaan wanita ketika lagi nangis gitu kan. Sama sekali nggak bisa bakalan mengetahui perasaan wanita kayak gimana ya, nggak bisa mengetahui kecuali dia menceritakannya, Mak. Terkecuali dia menceritakan baru kita bisa tahu perasaan, posisi kenapa kamu itu menangis gitu. Ya tangisan wanita emang kayak gitu, dia ketika apa ya, dapat sesuatu, apalagi ya, yang berhubungan dengan kontak-kontakan, mungkin kontak fisik, kontak perasaan, kontak empati, kontak apalagi ya, psikisnya mungkin banyak lah ya. Karena wanita emang sensitif banget sih, sensitif banget. Selain cepet mudah tersinggung, cepet mudah cemburuan, cepet apalagi ya, karakter wanita itu ya cepet terkadang menduga-duga gitu ya. Ya kita mandang seorang wanita ya emang seperti itu. Wanita ya yang pertama emang mudah tersinggung perasaannya, mudah sakit. Walaupun kadang-kadang perkataan seorang cowok tuh bercandanya mungkin ya mungkin ada, mungkin kelihatannya walaupun kelihatannya bercanda tapi mungkin si wanita ini terkadang mungkin apa ya, ada yang mudah tersinggung, ada juga yang enggak gitu. Ya emang bener sih, wanita menangis karena kehabisan kata-kata dan cara untuk menjelaskan apa yang dipikirkannya dan yang dirasakannya. Nggak tahu sih, aku nggak bisa mengetahui sampai sekarang, nggak bisa mengetahui perasaan wanita tuh kalau nangis tuh apa sih yang dirasainnya gitu. Bahkan aku sendiri nggak mau tahu sih, tapi ya kalau dia menceritakan kayak kenapa lu sedih, nah, terus mungkin kalau gue jawab ya, kalau lu mau cerita ya ceritain aja, tapi jangan dalam-dalam ceritainnya gitu. Aku nggak mau tahu semua cerita tentang kamu, tapi aku usahakan bisa ngasih, seenggaknya ngasih apa ya, pendapat atau solusi kecil-kecil lah. Seperti itu sih.